Ya jemaah, Allah itu membagi rizki sesuai kehendak Allah ya. Makanya ada yang seperti Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau menikah dengan Khadijah yang kaya siapa? Khadijah. Nabi Muhammad SAW pekerjanya Khadijah. Seperti itu. Tapi istri yang soleha itu yang tidak mengungkit pemberian dia kepada istrinya, kepada suaminya. Asalkan suaminya baik ya. Ini bicara tentang nafkah. Suami punya kewajiban memberikan nafkah. Nafkah itu apa? Sandang, pangan, papan. Kalau perawatan masuk nafkah enggak ibu-ibu? Sekarang masuk bang ya? Masuk apa? Masuk sandang. Perawatan ini masuk sandang gitu. Oke, mas-masan masuk bang? Tergantung fulusnya sebenarnya, tergantung fulus. Tapi yang penting tuh sandang, pangan, papan. Itu yang harus diberikan oleh suami. Rumah nggak harus milik, nggak harus milik. Boleh ngontrak sampai mati nggak apa-apa. Artinya orang jangan berpikir suami anak nggak belikan rumah buat anak. Ustaz. Iya, tapi selama hidup engkau dikasih tempat tinggal. Walaupun tempat tinggal bukan milik dia. Karena sekali lagi nggak semua orang dikasih rezeki yang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dalam rumah tangga itu istri yang mengeluarkan nafkah, artinya listrik istri yang bayar, umpamanya kontrak rumah istri yang bayar, mobil istri yang beli, maka ada beberapa pilihan buat istri. Yang pertama, dia memasukkan itu kepada utang suami. Jadi dihitung semua, kan itu kewajiban suami. Kewajiban suami, nyekolahkan anak semua kewajiban suami. Dia hitung, boleh jadi suami sekarang masih miskin kan? Boleh jadi nanti dia kaya. Ketika dia punya duit ditagih, boleh. Bang, itu 2 tahun bang kemarin. Loh, ini boleh loh jamaah, boleh. Ini karena bicara kewajiban. Katakan bang, itu 2 tahun ada 2M kira-kira abang harus bayar. Bismillah, utang suami. Ini yang pertama. Yang kedua, istri tidak melayani suami. Ini yang kedua. Jadi istri udah, engkau nggak ngasih nafkah, aku nggak akan melayani engkau, aku harus kerja gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi yang pertama tadi, istri tetap melayani suami walaupun suami nggak ngasih nafkah. Yang kedua, istri nggak melayani suami. Artinya bang, enggak, aku gimana, aku harus kerja. Sehingga suami nggak punya kewajiban ngasih nafkah karena istri tidak melayani suami pada waktu itu. Yang ketiga, istri mengikhlaskan buat suami. Jadi bang, semua itu nanti aku tagih di akhirat. Ya, ini bukan mengikhlaskan ini jemaah. Enggak. Jadi bukan. Jadi kalau ikhlas itu artinya dia tidak nagih di akhirat. Dia mengatakan bang, yang semua aku berikan itu aku sodakoh. Karena pernah ada seorang wanita di masa Nabi SAW. Wanita ini hadir di kajian Nabi Muhammad SAW. Nabi nyuruh mereka sodakoh. Akhirnya perempuan ini namanya Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini miskin ya, dia kerja serabutan. Kadang-kadang ada yang dia bawa, ada yang nggak, kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Akhirnya istrinya ngomong, aku kayaknya nggak bisa bantuin engkau untuk nafkah keluarga, kata dia. Loh kenapa, kata suaminya? Aku kepingin sodakoh, kata dia. Nabi nyuruh kita sodakoh, perempuan suruh sodakoh, kata dia. Apa kata suaminya? Nggak apa-apa, Allah tidak akan melantarkan kita gitu. Tapi engkau tanya dulu sama Nabi SAW. Ini pentingnya bertanya cuma. Akhirnya Zainab ini berangkat ke rumah Nabi SAW, bertemu sama Bilal. Ternyata di depan rumah Nabi SAW ada perempuan lain dari kalangan Ansor, namanya juga Zainab. Sama-sama mau bertanya tentang masalah itu. Akhirnya Zainab ini ngomong sama Bilal, Bilal tanyakan sama Nabi SAW, tapi jangan ngomong aku yang tanya ya. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud ini sudah kayak keluarga sama Nabi SAW gitu loh. Dia karena kan mau ngadukan suaminya gitu kan. Kasih tahu. Akhirnya Bilal ngomong, ya Rasul, ada perempuan tuh di luar tuh, tanya masalah ini. Siapa, kata Nabi SAW? Zainab. Ayyuz Zayanib, Zainab yang mana? Zainab bininya Ibnu Mas'ud. Oh, kata Nabi SAW. Sampaikan kepada dia, yang dia berikan kepada suaminya itu sodakoh. Jadi nilainya sodakoh. Maka kalau sodakoh jangan sodakoh ke tempat yang jauh sedangkan suaminya sendiri
nggak mampu. Tapi ada suami-suami yang kurang ajar. Istrinya sodako, kawin lagi dia sama duitnya istrinya. Na'udzubillah. Ada bang. Nanti anak kasih tahu abang orangnya. Nah, ada yang nggak bersyukur. Jadi suami ini harus tahu diri gitu loh. Engkau itu dibantu sama istri. Engkau ketika tidak bisa memberikan nafkah berupa harta, berikan perhatian yang lebih, berikan cinta yang lebih kepada istrimu. Jadi seperti itu. Jadi bernilai sodakoh yang akan Allah ganti, Allah akan lipat gandakan dan akan menyelamatkan dari api neraka kalau bicara sodakoh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.